teman ya. Oke, sudah ya. Sip. Halo semua penonton setia Ngobras, ketemu lagi dengan Ngobras kali ini. Ini Ngobras ke-14 ya. Dan di sini jangan kaget, sekarang kembali lagi dengan saya, host tamu untuk ngobrol santai bareng buruh. Buat yang lupa, nama saya Mutiara Eka Pratiwi. Saya juga sebagai Sekretaris Nasional di Perempuan Mahadika. Dan teman-teman semua, Ngobras kali ini spesial banget, karena kita akan bicara tentang agenda pergerakan melawan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi jangan terkecoh sama temanya ya, namanya aja ngobrol santai, tapi topiknya berat banget nih kayaknya nih, untuk Ngobras ke-14 kali ini. Dan di sini sudah ada narasumber-narasumber kece kita. Oke, settingannya sudah settingan pembicara ya, semoga udah lancar di live Facebook-nya. Di sini udah ada narasumber kita, ada Bu Nining Elitos. Bu Nining ini adalah Ketua Umum dari Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, yang juga dalam perlawanan menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini bersama dengan teman-teman buruh membangun sebuah aliansi namanya Gebrak, Gerakan Buruh untuk Rakyat. Dan narasumber yang kedua ini ada Eva Nur Cahyani. Eva ini masih berstatus mahasiswa ya, Eva ya, yang juga aktif membangun lingkar studi feminis Tangerang dan juga berjejaring dengan teman-teman perempuan di Jaringan Muda Setara. Oke, teman-teman sudah on ya. Nah, jadi untuk memulai nih teman-teman ya, kalau ngelihat dari berita kemarin itu kan banyak yang share tuh foto-foto aksi, titik-titik aksinya gitu, dan sempat dibilang bahwa titik aksi ini tuh titik aksi yang terbesar pasca reformasi. Ini menggairahkan banget gitu buat saya. Nah, gimana teman-teman melihatnya sih? Gimana teman-teman melihat aksi pergerakan melawan Omnibus Law Cipta Kerja ini? Mungkin kita akan mulai dari Bu Nining dulu. Oh, aku bakal tanya kabar dulu. Kabarnya sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Karena ini kayaknya sudah merencanakan aksi lagi, tapi ini untuk pertanyaan pertanyaan selanjutnya. Pertama ini saya mau mendengar gitu dari Buning sendiri. Gimana sih Buning melihat pergerakan rakyat gitu ya dalam melawan Omnibus Law Cipta Kerja sampai hari ini? Sorry ya, agak berisik karena aku kebetulan di rumah dan banyak anak-anak dan kebetulan keluarga family lagi berkumpul juga. Iya, nggak apa-apa Bu Ning. Terima kasih Kak Monika sudah memberikan kesempatan dan ruang berdiskusi bersama-sama gitu ya. Saya sangat senang bisa berinteraksi gitu. Apalagi kita tahu bahwa situasi hari ini adalah situasi yang memang semakin sangat tidak baik bagi rakyat gitu ya. Kalau kita bicara rakyat, pasti rakyat yang mayoritas di dalamnya banyak kaum perempuan di sana gitu kan gitu. Nah, memang sih ngobrol santai tapi judul dan temanya ini luar biasa ya, tentang bagaimana melihat pergerakan sekarang gitu. Nah, saya tentu situasi yang tidak baik ini justru kemudian bisa menyatukan berbagai macam kelompok ya gitu, karena ada satu kepentingan dalam satu regulasi yang kemudian berimbas berbagai macam sektor. Padahal pemerintah itu kan bilang gini, ada problem di negara kita tentang persoalan investasi gitu ya gitu. Selalu yang dijadikan alasan adalah problem investasi, yang kemudian dalilnya adalah untuk membuka lapangan pekerjaan. Padahal setiap tahun BKPM itu sejak 2013 sampai 2019 itu justru terjadi peningkatan investasi tetapi tidak dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja. Artinya sebenarnya kalau bicara tentang persoalan investasi tidak buruk-buruk banget gitu di Indonesia gitu ya. Justru kemudian minat dan kemudian kemudahan itu ada.
Tapi saya justru melihat ini selalu dijadikan alasan bagi kekuasaan gitu ya. Kalau saya bilang kekuasaan itu pasti pemerintah, DPR, bahkan dengan struktur negara yang lain. Kemudian selalu memberikan pandangan yang negatif terhadap masyarakat kita. Pertama, selalu dibilang bahwa masyarakat Indonesia itu adalah tidak produktivitas, gitu ya. Terus kedua, selalu bicara tentang bahwa masyarakat Indonesia ini dikaitkan dengan problem persoalan rendahnya pendidikan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di industri-industri, gitu ya, mau di level apapun, kita bisa lihat apakah problemnya itu adalah tidak produktivitas atau ada hal yang lain. Saya sih sangat tidak sepakat dengan apa yang disampaikan menjadi dalih masuknya investasi itu adalah hanya karena problem tingginya persoalan upah gitu ya. Tapi kita boleh melihat situasi kondisi objektifnya bahwa pendapatan di negara kita rata-rata ini adalah justru kaum buruh atau pekerja di sektor manapun, di perkantoran, di industri, perkebunan gitu ya. Justru kemudian dari pendapatan penghasilannya, jangankan untuk tempat yang layak gitu ya, jangankan tempat hidup yang layak untuk memenuhi kebutuhannya saja, boleh di cross check lah realita di pabrik-pabrik itu makan ala kadarnya, bahkan makanan yang ya kalau dikatakan standar bagaimana memenuhi gizi untuk kaum buruh atau pekerjanya masih sangat minim, sangat jauh. Jadi banyak terbantahkan gitu loh. Iya, maaf saya potong. Jadi ini kan tadi bicara soal investasi ya. Suara aku jelas didengar ya? Bicara soal kecil investasi. Suaranya ya? Suaraku kecil kah? Sudah ya. Oke. Jadi tadi Buni menyampaikan soal investasi dan kita tahu bahwa melalui Undang-Undang Omnibus ini investasi akan berjalan sangat agresif, diiringi juga dengan represif. Yang artinya nggak cuma di kota, tapi juga akan masuk ke dalam desa-desa atau wilayah-wilayah terpelosok. Nah, kalau buruh itu kan mungkin identik dengan pabrik atau perkotaan ya saat ini. Nah, gimana sih rencana teman-teman Gebrak atau teman-teman Kasbi untuk juga bisa menjangkau titik-titik yang juga akan didatangi oleh investasi ini atau di pelosok-pelosok wilayah ini seperti apa rencananya? Iya, karena kita ini negara yang cukup luas gitu ya, di berbagai macam dari ujung Sabang sampai Merauke, bahkan di daerah-daerah terpelosok pun ini pasti akan kena imbas dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena di sana adalah memang judulnya Cipta Kerja, seolah berdalih untuk lapangan pekerjaan, tapi di dalamnya adalah banyak mendeklarasikan tentang hak-hak dasar rakyat. Contoh misalkan tentang persoalan pertanahan. Di sana bagaimana memberikan keleluasan terhadap monopoli tanah untuk kepentingan investasi, pembangunan. Ini kemudian rakyat bisa dipaksakan untuk memberikan yang selama ini menjadi sumber kehidupan berkepanjangan gitu ya, kayak petani, masyarakat adat. Di perkotaan pun kemungkinan besar juga akan kena terdampak imbas penggusuran karena atas nama pembangunan, kepentingan umum gitu ya, tapi mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan yang lain, itu terlihat betul. Nah, terus kemudian kalau bicara tentang tenaga kerja gitu ya, kalau di undang-undang sebelumnya ada batasan tentang PKWT. Memang di dalam RUU Cipta Kerja di Undang-Undang 13 RUU Cipta Kerja masih ada mengatur tentang perusahaan PKWT. Tapi mengenai batasan gitu ya, itu yang kemudian hilang di sana. Ini kan bentuk manipulasi dalam satu isi dari undang-undang gitu. Satu ayat yang dihilangkan itu berpengaruh terhadap tidak hanya buruh yang bekerja hari ini, tapi generasi muda termasuk anak-anak petani di desa gitu ya, menjadi pelajar, mahasiswa, ke depan juga akan terkena imbas karena ke depan tidak punya jaminan kepastian kerja, apalagi bicara tentang persoalan pendapatan hidup yang layak. Nah,
bagaimana kemudian untuk mengkorelasi ini dari kota sampai ke desa-desa. Gerakan Buruh Bersama Rakyat punya 15 jaringan, jaringan aliansi di berbagai macam kota dan daerah gitu ya. Yang hari ini bergerak serentak di berbagai macam kota dan daerah berbagai macam kota dan daerah bahkan provinsi, itu bagian dari bagaimana kita mengkorelasikan antara di kota-kota besar dengan di daerah-daerah. Itu yang kemudian sehingga ini bergerak secara serentak, terbangun bagaimana kesadaran masyarakat yang memang bahwa satu undang-undang ini adalah tidak hanya bicara satu sektor, tapi menyangkut tentang persoalan sektor-sektor yang lain. Oke, sip. Jadi 15 jaringan yang tersebar yang juga nanti akan 15 aliansi. 15 aliansi yang akan merencanakan aksi bersama. Oke, saya potong dulu, saya akan pindah ke Eva. Ini yang tadi disebut sebagai generasi muda. Ini gimana Eva melihat pergerakan Omnibus Law, penolakan terhadap Omnibus Cipta Kerja tahun ini? Oke, terima kasih banyak Kak Ika. Sebelumnya aku juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Ngobras dan teman-teman dari Perempuan Mahardika yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing pada hari ini. Dan suatu kehormatan banget aku bisa bareng sama Bu Nining sebagai narasumber, jadi aku grogi gitu. Gimana ya? Jangan kan kamu Pak, aku juga grogi loh. Biasa aja kali, kita sering ketemu juga. Iya, silakan Eva. Aku melihat pergerakan hari ini, terutama dalam mengawal menolak Omnibus Law Cipta Kerja itu sangat luar biasa gitu, sangat-sangat bersinergi gitu dari luar daerah Jakarta sampai di Jakarta gitu, sama-sama masif mengawal menolaknya Omnibus Law Cipta Kerja, karena yang kita tahu bahwa itu tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Nining gitu, bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini meliputi semua sektor gitu, bukan hanya buruh sebenarnya yang dirugikan, tapi seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, yang tentunya rakyat di sini adalah kaum miskin kota, salah satunya adalah perempuan, petani gitu kan, kemudian juga buruh perempuan kayak gitu, dan aku melihatnya ini sangat luar biasa, sangat maksudnya aku sendiri ketika ikut aksi itu sangat merinding gitu, ternyata banyak sekali kawan-kawan buruh, kawan-kawan mahasiswa yang ikut menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini. Dan ini menjadi bagian dari refleksi kita untuk bisa sama-sama karena kita lihat sekarang kayak misalnya penyerangan aparat kepada rakyat, kepada kita yang ikut aksi itu sangat membabi buta gitu, dan lagi-lagi ini harus kita jadikan refleksi untuk kita lebih bisa bersinergi untuk tidak terpengaruh oleh provokasi buzzer dan lain-lain gitu, dan justru malah harus semakin kompak, kemudian semakin bersinergi gitu sih Kak Ika. Oke. Nah, ini kan sepertinya kalau dilihat bulan September Oktober ini bulan-bulan perlawanan ya. Katakanlah kalau kita membandingkan dengan 1 tahun yang lalu, itu kan juga aksi mahasiswa banyak banget tuh bulan-bulan September. Nah, kamu melihat ada perbedaannya nggak sih dengan tahun ini? Perbedaannya ada ya Kak Ika. Jadi maksudnya kita sendiri kan sebenarnya dari masyarakat, kemudian teman-teman mahasiswa juga selain mengawal Omnibus Law Cipta Kerja, juga kan sebenarnya kita juga sebelumnya juga kita mengawal PPRT, kemudian juga RUU PKS gitu. Di tahun yang lalu, di 2019 yang lalu gitu kan, ketika kita menolak RKUHP, itu juga senada dengan RUU penghapusan kekerasan seksual seperti itu. Nah, sedangkan untuk untuk Omnibus Law sendiri, di sini memang banyak seluruh masyarakat yang menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, tapi kita juga harus tahu bahwa ternyata orang yang menolak kelompok yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja juga ternyata menolak RUU penghapusan kekerasan seksual, dan ini yang menjadikan kenapa hari ini Jaringan Muda Setara yang di dalamnya juga ada banyak kolektif perempuan muda untuk juga ikut mengawal UU Omnibus Law ini, tapi juga tidak menghapus yang namanya perjuangan kita juga sebagai perempuan muda, salah satunya adalah RUU penghapusan kekerasan seksual. Seperti itu Kak Ika. Oke, maksud kamu yang kemarin ada aksi 13.10 itu ya? Iya. Kelompok sebelah. Oke, makasih Eva.
sedikit lagi soal rencana dari LSF Tangerang sama Jaringan Muda Setara ini bagaimana ke depan? Iya, rencana dari LSF Tangerang dan bersama Jaringan Muda Setara kita juga ingin bersama-sama dengan Gebrak gitu, kita akan melaksanakan konsolidasi untuk mengawal mobilisasi di hari Selasa nanti gitu, Bu Nining. Mohon izin untuk kita juga ikut bersama-sama mengawal agar Omnibus Law Cipta Kerja ini dicabut atau sesuai dengan kawalan dari Gebrak itu adalah menuntut dikeluarkannya Perpu oleh Presiden seperti itu, Kak. Dan itu juga dilaksanakan di berbagai, bukan hanya di untuk wilayah Jakarta, karena Jaringan Muda Setara juga terkoneksi di berbagai daerah, ada Banjarmasin, ada Semarang kayak gitu, dan kawan-kawan yang ada di Semarang, kemudian juga kawan-kawan di Banjarmasin pun akan melaksanakan konsolidasi dalam mengawal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini. Begitu, Kak Ika. Oke, terima kasih. Tadi disebut soal tuntutan Gebrak ya, terkait dengan saat ini tuntutannya adalah bagaimana Presiden mengeluarkan Perpu. Nah, ini aku mau tanya ke Bu Nining. Kenapa tuntutannya adalah Presiden mengeluarkan Perpu? Bu Nining. Iya, pertama harus dipahami gitu ya, bahwa rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejak dari awal adalah memang cacat prosedural, artinya tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011, itu adalah bagaimana keterbukaan gitu ya, pelibatan partisipasi publik, daya guna dan hasil gunanya. Itu yang kemudian diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Tapi kita tahu bahwa sejak dari awal memang undang-undang ini sangat tertutup gitu ya, sangat tidak mudah diakses, sembunyi-sembunyi, misterius, bahkan pengesahannya pun tergesa-gesa dan ugal-ugalan. Jadi ketika negara ketika kekuasaan gitu melalui pemerintah dan DPR justru melakukan legitimasi bertentangan dengan persoalan hukum yang ada, tentu seharusnya tidak melalui jalur hukum yang kita lakukan gitu ya. Ini undang-undang pun bisa dibatalkan ketika terjadi banyak melakukan penolakan oleh masyarakat umum ketika bahwa undang-undang ini tidak memiliki daya guna dan hasil guna terhadap masyarakat. Itu yang harus pertama kita ingatkan. Jadi ketika masyarakat mayoritas hari ini menolak gitu, kalau pemerintah kita mendengar dan melihat ini bukan 1 juta, 2 juta orang, bahkan puluhan juta orang di berbagai yang biasanya daerah yang tidak ada gerakan hari ini terjadi luar yang masif gitu ya, apalagi di kota-kota yang memang daerahnya cukup memang selama ini intens terhadap masyarakat. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi ketika didorong terhadap judicial review, itu kan tidak membatas secara keseluruhan, tapi pasal per pasal. Nah ini kan yang kita lakukan ini adalah orang undang-undangnya saja sudah keliru gitu ya, terus kemudian substansinya juga tidak banyak membawa kebaikan terhadap masyarakat loh. Kok kita digiring ke judicial review, kita tahu bahwa struktur negara ini siapa yang punya, siapa yang bisa mengintervensi kan itu. Nah itu yang harus dilihat oleh masyarakat, sehingga kenapa bahwa judicial review itu adalah bukan pilihan dari gerakan buruh bersama rakyat, termasuk 16 jaringan, 16 aliansi di berbagai macam kota dan daerah. Nah itu yang kemudian kita desak, karena yang punya kekuasaan kebijakan politis itu adalah presiden. Makanya kita mendesak kenapa peraturan pengganti undang-undang. Nah, ini yang kemudian menjadi menguatkan kita kenapa kita tidak terjebak dalam judicial review. Itu kawan Ika. Oke. Buat teman-teman Ngobras yang belum tahu bahwa saat ini Gebrak sudah mengeluarkan ya seruan nasional untuk aksi tanggal 20 Oktober 2020 itu hari Selasa nanti
dengan tuntutan utama adalah menuntut Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpu pembatalan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dan Bu Ning, ini kan udah kelihatan ya sulitnya gitu. Maksudnya Jokowi adalah orang yang sedari awal sangat berantusias terhadap Omnibus Law Cipta Kerja ini sendiri gitu. Bahkan dia kawal terus 100 hari belum jadi, dia pepet terus sampai akhirnya disahkan gitu. Kemudian kita menuntut orang yang sangat berkepentingan untuk mengesahkannya. Nah ini gimana digebrak sendiri atau rencana-rencana untuk agar ini bisa sampai tuntutan itu ya, tuntutan pembatalan, tuntutan adanya Perpu oleh Jokowi ini bisa sampai terrealisasi. Seperti apa rencananya? Ya, Presiden ini kan harus diingatkan kembali, wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi empuknya kursi dan kemudian ruang yang dingin itu adalah dihantarkan oleh rakyat. Presiden pun juga begitu kan gitu, dihantarkan oleh suara-suara rakyat. Nah, kemudian ketika hadirnya satu kepemimpinan gitu ya, kekuasaan itu seharusnya bagaimana mengabdi kepada kepentingan rakyat. Harus diingat, apakah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian menjamin investasi masuk? Belum tentu. Kita mempertanyakan kepada pemerintah maupun wakil rakyat, tidak ada satupun yang menjawab bisa menjamin apakah semakin banyak masuknya investasi, apakah semakin terciptanya lapangan pekerjaan, selain terciptanya lapangan pekerjaan, terjaminnya persoalan kesejahteraan rakyat, apakah terjaminnya tentang persoalan penghidupan yang layak bagi rakyat, itu tidak ada satupun yang bisa menjamin. Jadi ketika kemudian, ini kan sebenarnya kita sudah bicara tentang prosedural gitu ya, gitu. Kalau kemudian pemerintah mau mendengar, maka sebenarnya dari berbagai macam gerakan di berbagai macam kota dan daerah itu adalah satu upaya untuk memaksa agar kekuasaan mengabdi kepada kepentingan rakyat, mengembalikan kembali kedaulatan rakyat ini kepada rakyat. Nah, tapi kalau kemudian sejak dari awal begitu seperti yang kawan Ika bilang tadi, bahwa ini kan sudah sejak dari awal sebenarnya digaungkan oleh Presiden sendiri gitu ya, dan kemudian melalui pemerintah dan DPR direncanakan sampai pengesahan dan kemudian apakah mungkin. Nah, itu yang harus menjadi PR dan tugas kita bersama-sama, bagaimana gitu ya kekuasaan ini adalah kembali kepada kepentingan rakyat. Tapi kalau kemudian kekuasaan hari ini tidak lagi melihat rakyat mayoritas itu adalah menjadi bagian yang penting, tentu harus ada sikap yang tegas diambil oleh rakyat. Artinya apa? Kalau saya sudah tegas menyampaikan bahwa kekuasaan hari ini sudah tidak lagi bisa dipercaya. Nah, kalau kemudian kekuasaan tidak lagi bisa dipercaya, artinya harus ada yang kemudian kita siapkan seperti apa ke depan. Kan gitu. Oke, terima kasih. Kata kunci yang disampaikan Bu Nining tadi adalah tentang investasi, tentang rencana aksi dan sebagainya. Nah, ini aku mau pindah ke Eva. Kalau Eva tuh tadi menyoroti soal ada RKUHP juga, ada RUPKS yang juga menjadi concern teman-teman perempuan. Tapi Eva, aku juga ikut aksi kemarin dan aku melihat tidak banyak berbeda ya rasanya. Ini yang aku rasakan teman-teman pada saat ikut aksi penolakan omnibus di Istana. Itu kalau tahun lalu sangat banyak poster-poster unik-unik menarik gitu ya, itu banyak banget. Nah, sekarang cukup berkurang gitu. Sedikit malah menurut aku yang membawa poster pada aksi kemarin tanggal 8 Oktober gitu. Nah, kalau Eva tadi menyampaikan soal bagaimana jembatan atau bagaimana ada interaksi gitu ya antar berbagai kelompok yang protes gitu dengan kesewenang-wenangan DPR, ini seperti apa strateginya Jaringan Muda untuk juga mengajak teman-teman yang lain? Salah satu cara dari Jaringan Muda Setara, bagaimana caranya untuk berinteraksi, maksudnya bagaimana caranya mengajak kawan-kawan perempuan muda untuk juga ikut andil dalam mengawal Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah salah satunya adalah dengan penyadaran bahwa hari ini Omnibus Law Cipta Kerja ini adalah
apa ya, selain isinya yang sudah ya pasal-pasalnya yang memang tidak berpihak pada rakyat, kemudian juga sangat bias kelas gitu kan, apa namanya, banyak masyarakat dan rakyat yang dirugikan akibat dari UU Omnibus Law yang ada di dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu. Juga Omnibus Law Cipta Kerja ini sangat-sangat menciderai demokrasi gitu kan, di mana kita apa namanya, kita yang memang memperjuangkan isu-isu perempuan gitu kan, kemudian juga yang bergerak dalam isu perempuan, itu harus juga ikut andil dalam mengawal isu-isu demokrasi, karena demokrasi itu bagian dari perjuangan perempuan dalam apa namanya, dalam merebut kebebasan, merebut apa namanya, merebut perjuangan-perjuangan perempuan seperti itu. Dan dengan melakukan penyadaran-penyadaran itu gitu kan, kemudian juga dengan melakukan pendekatan-pendekatan itu bahwa hari ini kita harus juga ikut dalam mengawal Omnibus Law Cipta Kerja, itu menurutku sangat efektif karena kemarin Jaringan Muda Setara juga baru banget kemarin mengadakan apa namanya, diskusi mengenai apa namanya, kenapa hari ini perempuan muda juga harus ikut menolak Omnibus Law Cipta Kerja, karena hari ini juga apa namanya, kita juga turut untuk apa namanya, sebagai mahasiswa juga nantinya akan menjadi calon pekerja yang juga akan merasakan ketika memang Omnibus Law ini disahkan gitu kan. Jadi harus kita juga untuk ikut menolak Omnibus Law Cipta Kerja ini gitu Kak Ika. Oke. Untuk persiapan teman-teman Jaringan Muda tanggal 20 nih yang katanya mau gabung sama teman-teman Gebrak, sudah tahu titik lokasinya? Iya, di Salemba UI. Oke, apa persiapan teman-teman? Oke, sejauh ini kita baru hari ini mengedarkan apa namanya, pamflet konsolidasi untuk kawan-kawan perempuan muda yang ingin ikut menyuarakan politik perempuan mudanya terkait Omnibus Law Cipta Kerja ini. Kemudian juga akan diagendakan konsolidasi di hari Minggu. Setelah itu baru kita akan mempersiapkan, di hari Minggu itu kita akan mempersiapkan untuk mobilisasi di tanggal 20 tersebut, Kak Ika. Gitu. Oke, semoga sukses ya persiapan teman-teman ya. Oke, Kak. Nah, sekarang saya ingin bicara soal represivitas. Kita tahu Buning dan kawan Eva bahwa aksi kemarin itu sudah terlihat ya, bahkan tersebar video di media sosial bagaimana aparat bahkan sampai masuk ke rumah-rumah gitu, menembakkan gas air mata, penyisiran, bahkan juga pelecehan ya terhadap massa aksi yang ditangkap gitu, ada penelanjangan, pemukulan gitu, dan sampai 2 hari setelahnya masih sulit untuk didampingi oleh kuasa hukum. Saya nggak tahu update-nya sekarang, saya belum update, tapi intinya adalah ada resiko nih yang cukup besar. Nah, bagaimana teman-teman melihat hal ini soal represivitas? Mungkin aku mulai dari Buning dulu. Gimana, Bu? Iya, kalau kita bicara demokrasi, bicara tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum gitu ya, ini ada satu kemunduran yang cukup besar di bangsa kita hari ini gitu ya. Kita bisa lihat sejak 2019 terjadi begitu besar perlawanan gitu, kesadaran massa gitu untuk berjuang dalam satu kepentingan pada saat itu dari berbagai macam rencana revisi undang-undang gitu ya, gitu, revisi RKUHP gitu. Terus kemudian desakan terhadap RUU PKS justru kemudian diabaikan gitu ya, terus kemudian undang-undang pertanahan, ketenagakerjaan, Minerba dan yang lain. Dengan begitu besar gejolak perlawanan gerakan pada saat itu sehingga membuat kekuasaan pemerintah untuk meredam sesaat gitu ya, dan kemudian diganti dengan model Omnibus Law. Metodenya kan itu. Dari 79 undang-undang menjadi satu dan kemudian diselesaikan dalam masa singkat. Dan itu terlihat betul kepentingannya itu adalah bukan kepentingan masyarakat kecil gitu, tapi lebih kepada kepentingan pemodal dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Kalau kita sering sebut adalah orang yang punya kepentingan bisnis juga gitu ya, yaitu kita sebut oligarki. Nah, bagaimana dalam belakangan ini terakhir gitu ya, justru kemudian represivitas itu tidak hanya terjadi di saat aksi di lapangan gitu ya, justru masih terjadi ketika
mulai dari keberangkatan, blokade gitu sampai kepada penggeledahan di stasiun atau di halte jembatan penyeberangan orang itu semakin masif terjadi. Nah, ini sebenarnya menunjukkan bahwa kan kekuasaan dalam keresahan dan kegelisahan terhadap melihat kesadaran massa gitu, kesadaran rakyat yang semakin maju dan kemudian semakin tidak mau berdiam diri. Untuk meredam itu bagaimana? Ya tentu menggunakan kekuatan aparat untuk kemudian dijadikan legitimasi tentang persoalan keamanan. Tapi harus diingat gitu ya gitu. Pasca reformasi dulu rezim otoriter runtuh karena begitu kuatnya militer gitu ya terhadap memukul dalam segala lini kepentingan masyarakat. Nah, pasca reformasi kita pada saat itu adalah sangat mendukung bagaimana berpisahnya Polri dengan TNI gitu ya, dengan menjadi satu institusi negara yang untuk bagaimana melindungi, mengayomi, bahkan memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya, justru hari ini tidak terlihat juga gitu ya. Gitu. Begitu justru kita bisa melihat ketika Kapolri mengeluarkan telegram gitu ya tentang bagaimana melarang, mengintai, bangun narasi yang kemudian kontra gitu. Pasti itu ada perintah gitu kan ya. Kalau kita melihatnya ada indikasi kuat perintah dari orang yang punya kepentingan untuk melahirkan satu regulasi yang terus menggeruskan kepentingan rakyatnya. Nah, ini semakin kuat dan semakin menjadi-jadi, bahkan di berbagai macam kota dan daerah, semua dihajar dengan gas air mata, pemukulan, bahkan sampai pelecehan kayak gitu. Itu terjadi. Sebenarnya kalau kemudian masyarakat, saya meyakini gitu ya, karena saya bertahun-tahun dengan tidak ada satupun aksi yang dirancang untuk chaos gitu ya. Tidak ada satupun aksi yang kita rancang untuk bentrok dengan polisi gitu. Sama sekali tidak pernah gitu. Apalagi kalau berhadapan dengan kita ini kan membawa badan gitu ya, dengan membawa suara-suara kritikan kita gitu. Nah, kalau dihadapkan dengan senjata ya pasti kita akan berjatuhan, banyak akan korban gitu kan. Itu terjadi di situasi ini. Kita sangat menyayangkan gitu, apalagi sangat marah dan sangat kecewa di mana pemerintah seharusnya bagaimana menghentikan, meredam tentang persoalan pemutusan hubungan kerja yang semakin menjadi-jadi gitu ya, yang banyak hak-hak buruhnya tidak diberikan, ada yang dirumahkan juga tidak dibayar, kalaupun dibayar 25%, yang seharusnya itu menjadi peran dan fungsi wakil-wakil rakyat dan pemerintah, bukan kemudian memaksakan satu regulasi yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Itu yang pertama dihadapi oleh kaum buruh dan rakyat mayoritas hari ini di masa pandemi gitu ya. Seharusnya pemerintah lebih peran dan fungsinya bagaimana membuat pemulihan pandemi COVID-19 gitu ya, pemulihan ekonomi secara nasional, biar bagaimanapun orang yang jutaan ter-PHK tidak mendapatkan haknya, buruh yang masih bekerja dirampas haknya, justru ini akan mempengaruhi ekonomi secara nasional. Bagaimana mungkin tidak? Daya beli masyarakat semakin rendah, orang semakin tidak bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan. Mau tidak mau, ini pasti akan berdampak kepada kaitan dengan gejolak sosial. Orang tidak punya pekerjaan, orang tidak punya penghasilan, orang tidak punya pendapatan. Apa yang kemudian harus orang kemudian? Apakah masyarakat kecil hari ini bisa berdiam diri di rumah? Enggak. Seharusnya di masa pandemi rakyat dijaminkan di rumah gitu ya untuk mendapatkan haknya, justru tidak terjadi. Terus kemudian kita bisa lihat tentang persoalan masyarakat yang tergusur, baik di kota-kota maupun petani di desa-desa, bahkan masyarakat. Yang ada adalah di masa pandemi tanah mereka digusur, konflik agraria semakin luas gitu ya. Bukannya itu dihentikan, diselesaikan, tapi justru memaksakan satu regulasi yang tidak dikehendaki oleh rakyat. Ini yang menjadi hal yang mendasar di masyarakat kita. Ada persoalan pokoknya harusnya diselesaikan gitu, persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh masyarakat diselesaikan, dipastikan, dilindungi, kemudian bagaimana penegakan hukumnya. Justru di situasi ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah justru pemerintah kita di masa pandemi
terus melakukan pembahasan gitu ya, memaksa diri melakukan pengesahan, sehingga itulah membuat kemarahan-kemarahan ini semakin luas. Karena kalau kemarin pemerintah bilang ketika sudah ketok palu undang-undangnya kan sebenarnya anggota DPR saja nggak pegang, apalagi kita sebagai masyarakat awam gitu ya gitu. Sejak dari awal sebenarnya memang terjadi pendegradasian draft itu ya, nggak boleh lagi pemerintah membantah bahwa draft yang dibuat itu adalah melindungi, itu menjadi kebohongan publik yang besar itu dilakukan oleh pemerintah dan wakil rakyat. Kita punya perbandingannya pada saat sebelum diketok bagaimana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang Pokok Agraria, dengan perkebunan, pertanian gitu ya. Itu punya pengaruh yang besar yang sangat semakin mendegradasikan haknya. Ketika sudah diketok palu, terjadi ledakan massa di berbagai macam kota dan daerah, kemudian dijawab dengan disinformasi, hoax loh. Orang mereka yang membuat tertutup kok, yang mereka yang membuat tidak bisa diakses, kok dikembalikan rakyat turun ke jalan itu karena hoax gitu. Yang berarti yang membuat itu hoax, yang membuat disinformasi itu kan pemerintah itu sendiri dan wakil-wakil rakyat itu sendiri. Mungkin masyarakat sudah bisa lihat bagaimana pembahasannya saja dari hotel ke hotel gitu ya. Bahkan bisa berganti dalam hal yang aturannya tanggal 8 tiba-tiba berubah dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Ini kan melihat ada satu yang memang kekhawatiran dari pemerintah dan wakil-wakil rakyat pada saat itu ketika tetap dilakukan rapat paripurna dan terjadi massa di berbagai macam kota gitu, di berbagai macam daerah, justru dikhawatirkan lah. Seharusnya kalau mereka khawatir tentang itu, artinya ada hal yang keliru dong. Kalau masyarakat semakin besar turun ke jalan, artinya ada hal yang keliru yang cukup besar. Seharusnya itulah yang kemudian dievaluasi, dicerminkan oleh pemerintah. Bukan kemudian dihadapkan kita dengan aparat, dengan kita dipukul, dibangun bahwa ketika saya meyakini ya gitu, ketika sudah turun ke jalan itu tidak ada terlintas niat kita untuk melakukan anarkis. Tidak ada satupun terlintas di hati kita untuk berhadapan pukul-pukulan terhadap aparat. Tapi karena memang biar secara psikologis gitu ya, orang baru berangkat di jalan-jalan di blokade, bahkan orang sudah ditangkap, belum aksi saja sudah dibawa, ditangkap, biar bagaimanapun itu mempengaruhi psikologis massa gitu loh. Nah cara-cara kayak gini ya seharusnya dihentikan, tidak boleh lagi terulang gitu loh. Rakyat itu kan hanya membawa dirinya dan suara-suara yang memang mereka merasakan bagaimana, baik di tempat-tempat kerja, di kantor-kantor, di desa-desa, bahkan di pegunungan, yang selama ini hak mereka begitu dirampas gitu ya. Ketika masuk jalur hukum, masyarakat kecil juga mayoritas kebanyakan pasti kalah. Kalaupun menang, itu pun hanya di atas kertas gitu loh. Itu banyak kok terjadi, misalkan kayak kasus-kasus buruh, melakukan pengusahanya melakukan pelanggaran hak-hak normatif ketika dibawa ke dinas, bahkan ke suku dinas, bahkan ke dinas, bahkan pengawasan, bahkan juga sampai ke Menteri Tenaga Kerja pun, apakah ada yang selesai dengan cepat dan efisien? Saya menyatakan bahwa sampai hari ini belum ada satupun kasus buruh itu selesai dengan cepat dan efisien. Yang ada adalah bertahun-tahun, kecuali dengan menggunakan kekuatan massa, dengan tekanan, itu baru menjadi respon. Mungkin Mbak Ika, apalagi dekat dengan kawan-kawan buruh di wilayah Cakung atau apa, pasti akan melihat kondisi objektif itu adalah semakin, memang hari ini semakin kondisinya semakin tidak baik. Apalagi kalau kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini digolkan gitu ya, terus kemudian dipastikan berjalan, yang akan semakin besar dampaknya itu terhadap perempuan loh. Kenapa? Di sisi lain tidak punya kepastian kerja, rentan terhadap pelecehan kekerasan seksual itu justru kaum perempuan. Iya. Gitu. Terima kasih Bunding. Ini aku sebenarnya kalau narasumbernya Bu Nining Elitos ini memang susah dipotong. Jadi kalau ngomong ini bersemangat sekali. Jadi aku tadi karena kalau sudah ngomong begitu, kalau mau dipotong, potong aja, nggak apa-apa. Ya, jadi intinya adalah kemarahan ini ada alasannya. Itu yang prinsip pertama ya. Jadi kita marah, kita aksi karena kita marah. Kemudian ada alasan banyak sekali yang dihadapi oleh rakyat kenapa harus marah gitu. Dan
dipukul balik ini seperti menjadi resiko tak terhindarkan seperti itu ya. Tapi tentu saja kita akan terus menuntut kepada aparat kepolisian untuk ya utamakan keselamatan, tidak boleh menyerang dan segala macamnya, begitu. Kalau di teman-teman muda gimana nih, apa namanya, persiapan apalagi dengan, pasti melihat TV, melihat berita, pasti, apa namanya, represivitas itu menjadi isu juga gitu, aku yakin. Nah, di teman-teman, perempuan muda gimana melihatnya? Aku sendiri melihat gitu dan teman-teman melihat gitu bahwasannya hari ini kita sudah tahu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat ini berpihak kepada rakyat yang seperti apa gitu kan dan kepada rakyat yang seperti apa. Bukan hanya soal apa namanya Omnibus Law Cipta Kerja sebenarnya seperti pelemahan KPK, kemudian juga adanya Undang-Undang Minerba diketuk, kemudian dikeluarkannya RUU PKS dari Prolegnas, PPRT yang 16 tahun diperjuangkan justru malah juga tidak disahkan. Kemudian sekarang Omnibus Law Cipta Kerja, kita bisa tahu bahwa hari ini ya penguasa dan pejabat negara ini berpihak pada siapa, dan menurutku juga aku sepakat gitu dengan Bu Nining, kenapa hari ini juga rakyat berhak marah karena lagi-lagi yang dilakukan penguasa itu ya sungguh sangat tidak mewakili rakyat gitu kan. Kemudian juga di sini aku melihat justru malah ada perubahan fungsi Kak, di mana seharusnya aparat ini sebagai sebagai alat pemerintah, untuk alat negara justru malah dijadikan alat pemerintah untuk justru malah menyerang rakyatnya gitu, yang seharusnya rakyatnya juga diberikan diberikan pelindungan, kemudian juga seharusnya rakyat juga yang mendapatkan kesempatan untuk memberikan menuntut atau memberikan saran-saran untuk pemerintah gitu kan, kayak gitu Kak Ika. Dan untuk untuk penyerangan-penyerangan aparat kepada kelompok-kelompok atau massa aksi menurutku itu sangat-sangat disayangkan sekali gitu Kak Ika. Dan menurutku dengan adanya hal ini justru malah kita harus makin kuat gitu. Jangan sampai kita mudah terprovokasi oleh buzzer-buzzer yang nggak penting itu gitu kan. Kita harus makin justru malah harus makin kompak dan makin kuat, karena aku juga pengen mengutip sedikit dari kata-katanya Mbak Aspin pada saat konferensi gerakan menolak Omnibus Law, di mana bahwa hari ini kita ini masuk ke dalam New Orba dan kita harus benar-benar saling bersinergi, harus saling merapatkan barisan untuk melawan ini justru kayak gitu. Begitu Kak Ika. Persiapannya gimana nih? Maksudnya apakah ada kesulitan untuk mengajak teman-teman perempuan untuk aksi? Karena aksinya itu juga maksudnya kita belajar dari kemarin ya, itu sangat rentan pemukulan balik gitu. Ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kesulitan pasti ada Kak Ika. Maksudnya karena karena kita mahasiswa gitu kan, juga kita juga masih ada yang dikontrol oleh orang tua dan lain-lain gitu kan. Pasti harus ada izin orang tua dan lain-lain. Tapi lagi-lagi kita terus meyakinkan kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan kolektif perempuan muda bahwa mereka tidak sendiri gitu kan. Mereka tidak sendiri, kita berjuang bersama untuk untuk mengawal dan mengawal ini, dan juga kita berada di jalan yang benar gitu, bahwasannya hari ini ya memang inilah fungsi dari mahasiswa sebagai dan juga sebagai perempuan muda gitu sih Kak Ika. Oke, sepertinya tadi pembelajaran ya dari teman-teman buruh harus dibanyakin alasannya gitu, kenapa harus marah gitu, sehingga resiko-resiko itu juga menjadi sesuatu yang ya dihadapi gitu ya, bukan dihindari. Semoga semakin kuat teman-teman perempuan belajar dari teman-teman buruh. Nah, tidak terasa sudah tinggal 15 menit. Nah, aku akan mencoba menyampaikan pertanyaan terakhir itu tentang hal yang setelah 20 Oktober gitu. Katakanlah nanti aksi kemudian terjadi, kemudian sangat besar kemungkinan Jokowi belum menerbitkan Perpu untuk membatalkan Omnibus Law misalnya ya. Nah, kalau kita belajar itu kan sidang paripurna aja bisa dibuat seenaknya anggota DPR gitu. Yang awalnya harusnya sampai 8 Oktober, tiba-tiba 5 Oktober udah ketok palu gitu kan. Media aja kaget, media yang nyatronin DPR mungkin juga kaget ya. Apalagi kita yang tidak di dalam gedung DPR itu sendiri gitu. Artinya pemerintah bisa sangat diam-diam gitu, kemudian juga banyak hal yang mereka bisa lakukan, kekuatan mereka lebih lengkap gitu ya dalam secara prasarana dan juga backup pemukulan baliknya.
Nah, akan tetap nah, saya membayangkan nih, kalau mungkin ini sekarang udah nggak Covid gitu ya, mungkin akan terjadi nih pertemuan-pertemuan secara langsung gitu kali ya. Akan terjadi rapat-rapat akbar atau konsolidasi nasional gitu. Nah, seperti apa rencana teman-teman untuk, ke depan gitu? Katakanlah kita bicara setelah 20 Oktober, setelah seruan mobilisasi nasional di 20 Oktober, seperti apa kita, menyiapkan langkah, karena ini kemiskinannya terstruktur, represivitasnya juga terstruktur gitu ya. Bagaimana, gerakan ini, kaum pergerakan ini menyiapkan langkah secara lebih kuat gitu? Kita bicara mungkin akhir tahun atau tahun depan dan setelahnya. Gimana? Mungkin ke Buning dulu kali ya, tentang konsolidasi. Ya, memang untuk secara nasional gitu ya, memang tanggal 20, 21 dan 22 itu masih terjadi pergerakan di berbagai macam kota dan daerah masing-masing. Nah, pasca itu ya kita justru kemudian apa yang kita sebut ini adalah ini sebenarnya sudah sebentar dulu anakku penyatuan dalam artian gini, selama ini kan kalau dulu gitu ya kita sangat sangat masing-masing sektor itu bergerak masing-masing gitu ya gitu. Dan kalau sekarang itu hampir semua dia di mahasiswa, kalau dulu masih terfragmentasi di mahasiswa, buruh juga. Nah, hari ini sudah kita tidak lihat itu. Batas-batas itu sudah dilalui oleh gerakan rakyat hari ini. Tapi bagaimana menguatkan konsolidasi ini kemudian menjadi satu penyatuan gerakan gitu ya. Satu kepentingan ke depan, tetap membangun bagaimana persatuan yang kita maksud ini adalah persatuan yang memang punya kepentingan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu menjadi penting. Nah, termasuk juga ke depan adalah bagaimana kita juga harus menyiapkan persoalan kepemimpinan ke depan. Nah, kalau kita kemudian melihat situasinya seperti ini dan kemudian kita kembali ke masing-masing sektor dan tidak mengkonsolidasikan ini menjadi satu kekuatan blok politik rakyat tertindas, maka kita akan menjadi kembali pengalaman-pengalaman dulu kita ulang. Nah, sekarang saya melihatnya bahwa ada keserusan dalam hal melihat ketidakpercayaan kita dalam kekuasaan hari ini. Nah, ini memang sedang dibahas dan dikonsolidasikan, dibicarakan gitu ya. Dan ini memang tidak mungkin terburu-buru dibuka secara publik, dan itu harus memang dikonsolidasikan secara masif apa yang menjadi tujuan besarnya ke depan. Itu menjadi penting gitu ya. Baik di sektor petani, perempuan, mahasiswa, pelajar, terus kemudian buruh, tani, masyarakat adat, nelayan, bahkan termasuk masyarakat miskin di perkotaan pun itu harus kita organis dalam satu kekuatan ke depan. Jadi yang terpenting hari ini adalah bagaimana mendorong kesadaran masyarakat untuk berorganisasi. Apakah di level mahasiswa, di perempuan, petani, buruh, itu menjadi ruang gitu ya untuk bagian menjadi kerja yang kemudian harus terus dilakukan. Ketika pengorganisiran, konsolidasi, kerja-kerja itu akan berhenti, nah itu juga akan mempengaruhi langkah gerak yang panjang ke depan nanti. Itu yang kemudian kami menyadari betul gitu ya, dalam situasi yang kemudian kita terjadi kemunduran ruang demokrasi, pembungkaman terhadap gerak rakyat hari ini, ya itu tidak boleh kita menyerah dan diam. Ketika kita menyerah dan diam, itu adalah langkah yang mudah bagi para kapital dan kekuasaan untuk menghancurkan gerak-gerak rakyat. Nah, ketika kita tidak mau itu terjadi, maka harus ada keseriusan dalam membangun persatuan hakiki yang kemudian menjadi kepentingan besar bagi rakyat ke depan. Iya, terima kasih Buning. Jadi ada satu kesadaran baru ya. Kalau boleh saya sampaikan dengan kata yang lain adalah bagaimana pemaknaan bahwa elit ini tidak bisa mempertahankan demokrasi ternyata. Jadi Jokowi yang mungkin di periode awal tuh sangat digadang-gadang sebagai perwakilan
rakyat kecil dengan metode belusuannya, ternyata di periode kedua ini sudah hanya berselang 1 tahun Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja kemudian lolos begitu saja, tanpa aral melintang gitu dan pengabaian kritik dari rakyat kecil gitu. Nah, ini menarik sekali ketika itu menjadi kesadaran bersama dari teman-teman. Kalau Eva sendiri bagaimana, Pak, melihatnya? Ya, kurasa juga yang dikatakan oleh Bu Nining terkait apa yang harus dilakukan setelah 2021-22 gitu. Terlebih kalau misalnya ternyata Perpu juga tidak dikeluarkan oleh Presiden gitu kan ya. Kita harus benar-benar bersama gitu kan dengan adanya peristiwa 2021-22 ini untuk terus saling berkomunikasi, saling bersinergi untuk mengawal mengawal isu-isu kerakyatan yang hari ini terjadi di Indonesia. Menurutku seperti itu, Pak Ika. Begitupun untuk wilayah untuk ranah kolektif perempuan muda gitu kan. Aku juga akan memasifkan kawan-kawan yang nanti di tanggal 20 ini ikut berkonsolidasi untuk ikut memobilisasi di bersama gitu menolak Omnibus Law Cipta Kerja untuk terus membangun komunikasi, membangun kekuatan untuk nantinya juga politik perempuan akar rumput terutama dari perempuan muda juga membumkan gitu kan untuk mengawal isu-isu kerakyatan. Seperti itu, Kak Ika. Oke. Terima kasih untuk teman-teman gitu ya. Memang acara ini dibuat singkat. Kak, karena aku bisa nambah dikit nggak, Kak? Oh ya, silakan. Yang sekarang kita bangun ada kesuksesan dalam kita beri yang kita beri tentang persoalan mosi tidak percaya ini justru kemudian harus digarap secara serius, karena kalau kita tidak menggarap secara serius dengan dengan kekuatan persatuan secara bersama-sama, dan ini kemudian akan membuat legitimasi ke depan bahwa berbagai macam regulasi yang kemudian sebesar apapun pertentangan dari rakyat, ya kekuasaan akan terus menutup mata dan telinganya. Dan ini ya saya sangat mari kita bersama-sama, tadi sudah saya sampaikan, itu saja tambahannya. Oke, terima kasih. Untuk teman-teman semua, selamat mempersiapkan konsolidasi dan juga mobilisasi ya untuk tanggal 20 Oktober. Mari kita jaga kesehatan dan juga kuatkan langkah gitu dan koordinasi. Saya yakin saat ini sedang berjalan banyak sekali upaya-upaya untuk bagaimana mempersiapkan gitu perlawanan kita dan juga resiko-resiko yang juga ada gitu ya yang mengiringi langkah-langkah pergerakan kita. Semoga teman-teman sehat-sehat semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ngobrol santai yang sebenarnya nggak santai. Judulnya saja santai, tapi ngomongnya serius-serius banget. Ya, tapi memang dibuat singkat agar ya ini menjadi pemantik dan juga kontribusi ya dari Perempuan Mahardika untuk juga hadir gitu dan menguatkan wacana pergerakan dan kekuatan konsolidasi kita. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya untuk pendengar setia Ngobras. Sampai jumpa minggu depan. Gitu. Terima kasih juga. Bu Nini, selamat bersantai. Ika. Ya. Dadah. Oh iya, sebenarnya biasanya ada pertanyaan dari Facebook, tapi karena ini aku nggak melihat ya, dan aku juga nggak mendapat inbox. Sepertinya mungkin nggak ada pertanyaan dari Facebook. Dan ya, saya pikir teman-teman cukup menyimak gitu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nining Elitos dan kawan kita Eva Cahyani gitu. Dan sepertinya bersama gitu. Oke, terima kasih semuanya. Sama-sama. Untuk host terima kasih juga.